Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan paling mulia. Al-Quran itu punya keistimewaan. Pertama, diturunkan kepada manusia paling mulia sebagai penutup para nabi. Ini dijelaskan di Al-Ahzab ayat 40. Jadi saya lagi cerita, Quran itu pertama diturunkan kepada manusia paling mulia, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan di Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan salah seorang bapak di antaramu. Dia itu bukan bapakmu. Walakir Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup seluruh nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Jadi Quran yang ada di tangan kita diturunkan kepada manusia paling mulia, manusia terbaik di sisi Allah, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian Al-Quran itu dibawa oleh Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa yang ada di tangan kita, kitab suci yang ada di tangan kita itu enggak main-main. Diturunkan kepada manusia paling mulia, paling baik, khotamun nabiyyin, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 40. Kemudian Quran itu dibawa dari Allah oleh Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah itu malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Ini dijelaskan di At-Takwir ayat 19:21. Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan paling mulia. Ya, dzi quwwah, yang memiliki kekuatan, indadzil arsy makin, kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arasy. Muta'in thamma amin, yang ditaati di situ. Jadi Bu, Pak, Quran itu diturunkan kepada siapa? Manusia terbaik, khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Surat apa tadi? Lalu Quran itu dibawa oleh malaikat paling mulia, dzi quwwatin inda dzil arsy makin, Jibril alaihi salam. Ya, Jibril, malaikat Jibril. Muta'in thamma amin. Jibril itu muta', ditaati di sana, dan penuh amanah. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Quran itu turun di bulan yang paling mulia. Ya, saya ulangi, Quran yang akan kita bahas itu turun kepada manusia paling mulia, dibawa oleh malaikat paling mulia, turun di bulan paling mulia. Bulan apa? Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Dan Anda tahu bahwa Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur. Ya, bulan yang mulia. Enggak, saya ingin cerita bahwa suatu itu Anda akan lihat berharga ketika unsur-unsurnya mendukung hal itu. Oke, saya kasih contoh yang sederhana. Kalau ibu beli jam tangan yang 100.000 dengan bapak beli jam tangan 100 juta, bungkusna sama hente, kotakna sama hente. Nu 100.000 mah ku plastik. Kunaon?
asupkeun 100.000 jajar gitu. Terus tempat jualan nage pasti ngagelebug angin. Sing saruaning babauan aya. Di mana? Di pasar. Bapak kalau beli jam tangan yang 100 juta, Pak, pasti itu di mall terbaik. Harum. Yang jualannya pakai jas, pakai dasi. Ketika mengeluarkan jam itu dia tangannya pakai sarung tangan. Sarung tangan. Terus apalagi? Bapak disuruh duduk di kursi yang elit. Nah, saya lagi cerita, kalau benda itu mahal dan berharga, packagingnya, bungkusnya itu juga nggak sembarang. Nggak sembarang. Nah, saya lagi cerita, Quran itu packagingnya nggak sembarang. Turunnya kepada manusia pilihan, dibawa oleh malaikat pilihan. Turun di bulan, gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185 tuh. Di bulan Ramadan Quran itu diturunkan. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan sebagai pencerahan. Nah, jadi Anda bayangkan manusia paling mulia, malaikat yang paling mulia, di bulan yang mulia. Terus apalagi satu lagi? Satu lagi adalah di malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai malamnya saja disebut. Bukan hanya bulannya. Kalau bulannya kan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Di Al-Baqarah 185. Itu bulan Ramadan teh. Ramadan berapa lama? Ramadan berapa lama? Sebulan. Bisa 29, bisa 30. Ingat, kalau penanggalan hijrah nggak ada 31. Nggak ada 28. Teteh lahir kaping sabaraha, pokoknya mah di akhir sasi Sofar we kaping 28. Jadi penanggalan hijrah mah 29 dan 30. Nah, sekarang kalau dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan itu di bulan Ramadan itu turun Al-Qur'an. Ramadan tuh panjang. Ya, bisa 29, bisa 30. Detailnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Quran itu turun di malam kemuliaan, dan kalau kamu ibadah pada malam kemuliaan itu saking mulianya, kamu sama dengan ibadah selama 1 tahun. Alfi syahr. Alfi syahr tuh 1000 bulan. 1000 bulan tuh kurang lebih 83 tahun. 84 tahun. Jadi kalau kita ibadah di malam persis turunnya Al-Quran, sama dengan ibadah 83 tahun. Gini Pak Bu, saya itu lagi cerita bahwa yang Anda pelajari, yang saya dan Anda pelajari itu enggak main-main. Enggak main. Saya tadi ilustrasikan ya, Anda beli jam tangan yang 100.000 dengan jam tangan yang 100 juta. Cara bungkusnya beda, packagingnya beda, yang melayaninya beda, tokonya juga beda. Beda semuanya karena menunjukkan kelas dan harganya. Nah, sekarang Anda bayangkan Quran, masa kita tidak tertarik untuk membaca Quran yang diturunkan kepada manusia pilihan, Khotamun Nabiin, dibawa oleh malaikat pilihan, Jibril, di bulan pilihan, Syahrul Ramadan, di malam istimewa yang mulia, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi dari situ saja harusnya kita merasa terpanggil untuk membaca Quran. Dari situ saja harusnya.
Ya.